Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah la haula wala quwwata illa amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin jamil hadirin bila hadirat wa nakhussu bi dzikri fadilatasy syekhina wa murabbi ruhina Al-Habib Ali bin Umar As-Syekh Atallahu umurahu wa dzurriyyatahu fi sihatin wa afiyatin wa barakatin wa sa'adah hatta nilna min barakatihim amin Allahumma wa nakhussu bi dzikri fadilata ustadina Syafibil Bait Bapak Ustaz Mahmud wa dzurriyyatihi Atallahu umurahum fi sihatin wa afiyah wa barakatin wa sa'adah hatta nilna min barakatihim amin Allahumma wa nakhussu bi dzikri aidan jami'ul ikhwani ayyuhal hadirun. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran, diberi keistiqomahan, diberi keberkahan, ketakwaan, ketawaduan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Ta'ala keikhlasan dan kesuksesan. Amin Allahumma. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kitab takrib dan syarahnya, pembahasan dalam Fathul Qorib dan juga Al-Bajuri. Berikut catatan dalam Sofahatul Ajib. Alhamdulillah tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Tabarukan krana ngalap barokah bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab. Beliau Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzi, pengarang kitab Fathul Qorib, mengawali kitabnya dengan membaca hamdalah, dengan membaca alhamdulillah. Di afdhalud doa itu alhamdulillah. Doa yang paling utama itu ya mengucapkan alhamdulillah. Jadi jangan salah, mengucapkan alhamdulillah itu termasuk afdhalud doa, doa yang paling afdal. Nah, kenapa beliau mengawali kitabnya dengan bacaan hamdalah? Karena tabarrukan bi Fatihatil kitab. Ingin tabarukan, mencari barokah, meniru di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu setelah basmalah kan alhamdulillahirabbil niru. Itu tabarukan. Nah, tabarukan itu berarti mencari barokah. Nah, barokah itu apa? Barokah itu bukan nama seorang wanita ya. Kadang-kadang ada orang seorang wanita diberi nama barokah. Burokah. Ibu-ibu bernama Rokah. Barokah itu ada yang mendefinisikan yang paling sederhana itu ziyadatul khairi. Semakin meningkat dalam hal kebaikan. Semakin meningkat dalam hal kebaikan. Ada juga yang menjelaskan barokah itu adalah al-faidu ar-rabbaniyatu wa du'ahullahu man sya'a wa ma sya'a. Limpahan rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun dan apapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Itu namanya barokah. Dulu ada sahabat namanya Sayyidina Umar. Itu beliau
tabarukan kepada Rasulullah mau mencium batu Hajar Aswad. Padahal ya namanya batu ya. Itu kan ya batu ya biasa batu gitu kan. Tapi karena meniru Rasulullah, beliau mau mencium batu itu. Karena pernah melihat Rasulullah mencium batu Hajar Aswad, akhirnya Sayyidina Umar ikut-ikutan. Nah, itu bentuk perilaku mencari baru. Laula itu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan mau mencium. Kata Sayyidina Umar kepada batu Hajar. Jadi mau mencium batu Hajar Aswad itu sampai ngomong seperti itu dulu. Lah batu itu kan ya batu biasa kan. Apa bedanya batu dengan Hajar Aswad dengan geok Cina itu? Kalau jangan tahu Drajin itu, pernah nonton Drajin enggak? Ini pewaris tahta apa? Keluarga Xiongling atau apa gitu. Dia terobsesi dengan geok. Sebenarnya sama. Tapi karena itu ada nilai barokah, pernah dicium Rasulullah, itu yang menyebabkan memiliki keistimewaan. Jalan Nabi Muhammad. Nah demikian pula hujan. Hujan itu jelas ada barokahnya. Allah Ta'ala menyebutkan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Jadi Allah Ta'ala menurunkan dari langit ma'an mubarakah. Air yang ada barokah. Ya air hujan itu. Air hujan itu ada barokah. Nah, kalau ada banjir itu karena ulah tangan manusianya. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia yang menyebabkan terjadinya banjir, gunduli, hutannya dan lain sebagainya. Ada juga ya banyak ya dalilnya barokah kayak misalnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu wasami'un. Nah, itu dalam ayat itu ya barakna haulahu antara Baitul Maqdis Ka'bah itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu ada barokah. Walhasil mencari barokah itu merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Maka Syed Alwi Al-Maliki dalam kitabnya membahas masyhur yaitu tabaruk. Dianjurkan mencari barokah. Nah, beliau di sini menyebutkan alhamdulillah itu tabarukan bi Fatihatil Kitab. Ikut dalam surat Al-Fatihah. Misalnya ada orang biasa, bukan keturunan kiai, ya orang biasa. Memberi nama putranya dengan nama ulama. Misalnya diberi nama Muhammad Ghazali misalnya. Nah itu ya untuk mencari barokah tafaulan mencari barokah juga supaya bisa niru kepada Imam Ghazali. Lah jenengan doakan mungkin sakit niru beliau Allahumma liana karena saat temene Fatihatil Kitab iku liana karena saat temene hamdalah iku ibtidau kuli amrin. Dadi kawitane saben-saben perkara dibalin kang anduweni sejogati. Wa khatimatu kulli du'ain lan dadi pungkasane saben-saben donga ngucapin kang den sembadani apa doa. Wa akhiru ta'wal mukminin lan dadi akhire pira-pira dongane wong kang padha iman fil jannati ing dalam swarga dari sawabi rupane desane panggonan ganjaran. Nah, kalau diteruskan sebenarnya hamdalah itu merupakan awal dari setiap hal yang penting, setiap hal yang bagus. Dan juga menjadi akhir dari doa setiap orang-orang yang beriman ketika berada di surga. Itu ya doa terakhir itu ya walhamdulillahirabbil hamdalah. Dan yang paling penting saya sampaikan adalah yang namanya doa, orang berdoa itu pasti dikabulkan. Ini harus kita yakini. Doa itu pasti dikabulkan. Kalau jenengan baca yang dalam tulisan yang saya kirim itu ada pembahasannya bahwa doa itu mesti dikabulkan. Di situ dikatakan waqad qalu kullu du'ain mujabun.
Jadi para ulama menyebutkan bahwa semua doa pasti dikabulkan. Lakin imma bi aini matulib au bi khairin mimma tulib. Cuma cara Allah Ta'ala mengabulkan ada dengan cara sebagaimana yang dia minta, ada dengan cara diganti dengan yang lebih baik. Ada kalanya diberi seketika, ada kalanya diberi tidak seketika. Jadi saat dia butuh. Atau bisawabin yahsulu liddai. Cara Allah Ta'ala mengabulkan itu, ya pokok dia diberi pahala karena dia mau berdoa. Jadi nggak ada kesia-siaan dalam berdoa. Standar minimalnya Anda berdoa dapat pahala. Jadi doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada sebuah ibadah. Au bidat idurin. Kadang-kadang ada orang berdoa ingin punya dunia dan seisinya. Misalnya pengen beli mobil, pengen punya mobil, pengen punya motor. Tapi takutnya mobil ini kalau dia punya mobil nanti akan digunakan untuk maksiat misalnya. Akhirnya cara Allah Ta'ala mengabulkan doanya itu bidat idurin anhu. Dia dijauhkan dari mara bahaya. Jadi kalau punya motor kecelakaan nanti. Akhirnya ya dia enggak dikabulkan dalam bentuk punya mobil karena demi menyelamatkan dia dari sesuatu yang membahaya. Itu yang paling penting saya sampaikan. Jadi doa itu mesti dikabulkan. Maka berdoa yang banyak. Semoga kula jenengan sami, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, mendapat syafaatnya Rasulullah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat barokah dari sebuah ilmu. Amin Allahumma. Surga itu tempat orang-orang mukmin kembali. Jadi ketika orang-orang sudah meninggal, pilihannya dua, masuk surga atau neraka. Nah, orang yang masuk surga itu doa yang terakhir kali dipanjatkan yaitu membaca hamdalah. Nah, para ulama itu membahas sebenarnya surga neraka itu letaknya di mana? Pernah enggak jenengan bertanya-tanya seperti itu? Pernah betul? Surga itu letaknya di mana? Pengen ngerti betul? Pengen tahu enggak? Nah, harus pengen. Namanya ngaji ya toh? Nah, itu dibahas dalam berbagai kitab. Salah satunya di sana dikatakan surga itu ada berapa? Awalnya dibahas seperti itu. Awalnya dibahas qaulu fil jannah ya lugotan al bustan. Secara bahasa surga itu namanya maknanya adalah kebun, perkebunan. Secara bahasa, secara gramatika. Secara istilah surga itu adalah darus sawab bijami'i anwa'iha. Tempat balasan yang paling indah dari amal yang kita lakukan, amal baik yang kita lakukan semasa di dunia. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian para ulama melanjutkan, wa ya sab'u jannatin mutajawiratin. Bahwa surga itu ada 7 bersandingan. Awsatu wa afdalu wa al-firdaus. Yang paling afdol yang berada di tengah itu namanya surga firdaus. Terus setelah itu ada jannatul ma'wa, jannatul khuldi, jannatul naim, jannatul adnin, darussalam, dan juga darul jalal. Ini sebagaimana pendapatnya Imam Ibn Abbas. Ada yang mengatakan surga itu tidak 7 tapi ada 4. Ada juga yang mengatakan cuma ada 1. Yang mengatakan ada 4 karena dalam Al-Quran disebutkan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut pada Allah Ta'ala dapat 2 jannatan, 2 surga. Posisinya ada 2 surga. Ada lagi ayat wa min dunihima jannatan. Berarti ada 4. Jannatan itu 2 surga. Ada jannatan itu disebutkan 2 kali. Berarti ada 4. Itu pendapat mayoritas ulama. Nah, terus para ulama bahas wal aksaruna ala annal jannah fauqas samawati sab'i wa tahtal arsy. Mayoritas para ulama mengatakan surga itu letaknya berada di mana? Di atas samawat, di atas langit yang ke-7, fauqas samawati sab'i wa tahtal arsy. Di atas langit ke-7 dan di bawah arsy. Itu mayoritas ulama seperti itu. Tetapi wal haqqu mana tadi? Wal haqqu tafridu dzalika ila ilmil latifil khabir.
Ya, kalau surga berada di atas langit ketujuh, di bawah arsy, kalau neraka di mana? Dibahas. Wan naru tahtal ardina sab'i. Berarti kalau neraka di bawah bumi tujuh. Nah, tapi pendapat yang hak yang harus kita yakini, wal haqqu, yang hak adalah ia merasa tidak tahu. Pokok yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal haqqu tafridu dalika ila ilmil latifil khabir. Sudah, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu. Kita tidak perlu tahu di mana, cukup kita percaya. Paham ya? Jadi satu, urusan surga neraka letaknya di mana kita tidak usah ikut-ikut. Pokok kita percaya surga itu ada, neraka itu ada sebagai balasan dari amal perbuatan ketika di dunia. Dan setiap doa mesti dikabulkan. Dalam Nabi Muhammad. Lanjut ya. Ahmaduhu, muji sapa ingsun ing Gusti Allah. An waffaqa ing yen ta paring pitulung sapa Allah man ing wong. Aroda kang ngarepake sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Ditafaqquhi maring merdi paham fitine dalam urusan agama. Ala wafqi muradi ing atase nacoki perkara kang den karepaken Gusti Allah. Beliau memuji kepada Allah Ta'ala, zat yang memberikan taufik, memberikan pemahaman kepada hambanya sesuai dengan tuntunan syariat atau tuntunan agama. Wa usolli lan donga selawat sapa ingsun wa usallim lan uluk salam sapa ingsun ala afdhali khalqi ing atase luwih utama-utamane makhluke Gusti Allah rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidil mursalin kang dadi gustine para utusan. Al-qaili kang dawuh sapa Kanjeng Nabi manate sapane wae kuyurit lamun tau ngersake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man khairan ing kebagusan ai kamilan yafaqihu maka mahamake sapa Allah ing man fitine dalam urusan agama. Nah, terus beliau membaca sholawat, membaca salam kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang mana Rasulullah bersabda, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki kebaikan Allah Ta'ala. Seseorang yang Allah Ta'ala kehendaki mendapati kebaikan. Ai kamilan. Maksudnya adalah kebaikan yang sempurna. Maka orang itu akan diberi pemahaman dalam urusan agama. Nah, kita mempelajari ilmu seperti ini bagian dari kita mewujudkan makna yang benar-benar disampaikan Rasulullah. Kalau kita masih mau belajar ilmu agama, itu berarti kita masuk di dalam orang yang dikehendaki Allah Ta'ala mendapati khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Semoga kula jenengan sami dikehendaki yang demikian, mendapatkan khairan kamilan. Amin Allahumma. Nah, terus ini ada sedikit pembahasan. Jadi ada pertanyaan itu menarik. Ini kan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Nah, terus ada pembahasan ketika Rasulullah wafat, itu kira-kira siapa orang yang pertama kali diberi nama Muhammad selain Rasulullah ya? Selain Rasulullah, kira-kira orang yang diberi nama Muhammad itu pertama kali siapa? Itu dibahas, ada pembahasan dalam satu kitab. Kira-kira jenengan tahu enggak? Orang yang diberi nama, yang jelas bukan Muhammad Ghazali. Yang jelas bukan. Nah, itu ada pembahasan namanya Imam siapa tadi? Saya buka dulu mana tadi. Saya bacakan teksnya. Nanti sudah saya tandai. Nah, wa awaluman sumiya bihi ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Khalil Syekhu Syibawai.
Oh, sik. Ini wa awal man sumiya bi ba'dan nabi Abdul Khalil Syekh Sibawai. Ini namanya itu Syekh, gurunya Imam Sibawai, Syekh Ahmad. Oh, bukan Muhammad ya. Ahmad. Nama Rasulullah yang Ahmad. Jadi Rasulullah kan punya beberapa nama kan. Salah satunya Ahmad. Nah, orang yang pertama kali diberi nama Ahmad itu setelah Kanjeng Nabi, itu namanya Imam Ahmad bin Khalil, gurunya Imam Sibawai. Itu ulama yang ngarang ilmu arut, bukan kitab arut, ilmunya. Yang pertama kali ngarang ilmu arut, ilmu Khalili rahmatullahi alaih, sababu mailil warori Sibawai. Itu ada keterangan seperti itu. Lanjut ya. Jam berapa sekarang? Masih sore toh? Baru masih menggebu-gebu. Wala lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wasahbi lan sahabate Kanjeng Nabi, muddata dzikri dzakirin ing dalem mangsane ilinge pira-pira wong kang padha iling, wasahbil ghafilin lan laline pira-pira wong kang padha lali. Bapak atulan dalam saibse basmalah hamdalah ila akhir, ada utai kilah kitab tu kitabun kitab fi goyatil ikhtisari ing dalam nyarai kitab goyatil ikhtisar wa tahdibi. Wada tu ngangkit sapa ingsun ing hada alal kitab ing atas kitab al musamakan benaran kitab lan aran kitab takrib. Lian tafiyah supaya ngalap manfaat bi kelawan kitab sapa al muhtajun kang butuh minal mubtadina saking wong kang padha ngawiti belajar li furu syariati maring pira-pira cabangane syariat wa dini lan agama. Beliau mengarang kitab ini itu supaya ya namanya kitab Fathul Qorib, yang jadi ada takrib, ada Fathul Qorib. Yang saat ini yang saya baca yang syarahnya yang Fathul Qorib. Beliau mengarang kitab ini itu supaya bisa dipelajari oleh orang-orang yang baru mempelajari agama. Di kita-kita yang masih awam itu pas kalau ngaji kitab ini tuh pas. Lian tafi'a bil muhtaj minal mubtadi'in li syariat watin. Untuk memahami fikih itu pas. Nah, sebenarnya yang dibahas di sini tuh dasar-dasar. Cuma kadangkala berbagai persoalan itu bisa dijawab pakai kitab ini. Gara-gara ketika orang itu sudah memahami secara tekstual dan kontekstual, sudah memperdalam. Sudah memperdalam, itu banyak nanti masalah-masalah yang bisa dijawab pakai Fathul Qorib. Kayak saya sendiri itu sampai sekarang masih mutolaah kitab ini. Kitab takrib, kitab Fathul Qorib. Jadi itu tujuan utamanya adalah seperti itu, supaya bisa dimanfaatkan oleh kita-kita. Beliau sudah tahu nanti akan ada, ya, beliau sudah memikirkan nasib kita. Jamaah pada enggak. Dibuatkan kitab yang namanya Fathul Qorib. Waliyakunalan supaya ana apa ada iku wasilatan dadi lantaran linajati maring selamat ingsun yaumadine dalam dinane piwales wa nafalan kang manfaati ibadi maring pira-pira kawulane Gusti Allah al muslimin pira-pira kang padha agama Islam. Inna usune Gusti Allah iku samiun dat kang midanget doa ibadi ing dongane pira-pira kawulane Gusti Allah wa qaribun dat kang parek mujibun kang nyembadani. Wa man sapane wae iku koso dan nejo sapa man ing Allah ya layahi mongko ra tuna sapa man. Ini menjadi pegangan. Beliau berharap bahwa kitab ini supaya bisa menjadi sebab beliau mendapat ampunan Allah Ta'ala. Orang ngarang kitab itu ya kalau dibaca orang lain kan berarti menjadi jariah. Di antara sedekah jariah itu yang ngarang kitab. Selama kitab itu masih dipelajari, maka pahala itu masih mengalir. Nah terus seandainya kita bertanya-tanya, loh, sebenarnya orang beramal, sebenarnya orang masuk surga itu karena amal apa karena Allah Ta'ala? Jadi ibarat kata orang kaya itu karena kerja apa karena takdir? Orang masuk surga itu karena amalnya atau karena memang anugerah dari Allah Subhanahu. Kira-kira yang mana?
Masuk surga karena amal atau masuk surga karena anugerah terindah dari Allah Subhanahu. Kalau masuk surga karena amal, berarti ibadah terus pasti masuk surga. Kalau masuk surga karena anugerah dari Allah, berarti nggak usah sholat-sholatan, kalau memang masuk surga, masuk surga. Wah, ini perlu diberi pemahaman untuk pembahasan-pembahasan seperti ini. Pertanyaan itu wajar muncul di benak panjenengan. Jangan bertanya-tanya seperti itu enggak. Bertanya-tanya guys. Pokoknya jawab nggih. Pertanyaan itu wajar muncul di benak kita, dan itu dibahas oleh para ulama. Di sana dikatakan wa idhafatu ila sawabi likauni sababan fi dukhulya fi nadharun li anna yunafi al hadis al masyhur wa huwa la yudkhilu ahadukum al jannah bi amali. Awalnya ada keterangan hadis dari Rasulullah, tidak mungkin amal kalian itu bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Berarti kalau melihat ini, nggak mungkin dong orang masuk surga karena amal. Terus sahabat tanya, ketika Rasulullah menyampaikan itu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah. Dan jenengan bagaimana Rasulullah? Apakah juga begitu? Kata Rasulullah, wala ana. Sama, saya juga tidak mungkin masuk surga karena amal. Illa ayatagum madaniyallah birahmati. Dan cuma Allah Ta'ala memberi rahmatnya yang luar biasa kepadaku. Nah, terus ada keterangan lagi. Ini kan simak mawon, nanti endingnya akan paham. Kadang-kadang orang itu pengen langsung paham. Padahal yang paling enak itu proses memahami sesuatu yang belum kita paham. Terus dilanjutkan oleh para ulama. Ila ayyuqala annahu nadhara li dhahir fa inal amal sababun fi dhahir kama huwa dhahiru qouli ta'ala udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ada ayat mengatakan udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amalmu. Loh, kelihatannya kan beda kan? Rasulullah mengatakan kamu nggak mungkin masuk surga karena amal. Tapi ada ayat dalam Quran, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah surga karena amal. Nah, itu para ulama menjelaskan bahwa kita nggak boleh menjadikan amal kita sebagai ukuran kita masuk surga. Nah, kalau kita menjadikan amal kita sebagai ukuran, di dunia itu beramal itu berapa tahun toh? Kalau usianya 60 tahun, kepotong tidur 12 tahun, kepotong tidur separuhnya, 12 jam tiap hari, berarti kan 30 tahun kan? Belum ngopinya, belum cangkruknya, scroll-scroll TikToknya, kira-kira amal kita, ibadah kita itu berapa persen tiap harinya? Ya kan? Layak enggak kita membandingkan amal kita yang hanya sebentar dengan surga yang kekal abadi? Tidak layak. Nah, tapi jangan terus kemudian kita nggak usah sholat-sholatan, nggak usah ngaji-ngajinan. Karena secara dohir, orang kalau mau kenyang ya harus makan. Secara dohir, secara kasat mata ibaratnya seperti itu. Orang bisa masuk surga itu ya harus ngaji, ya harus belajar, ya harus ibadah. Jadi nggak boleh menjadikan amal kita sebagai ukuran, tapi jangan terus meninggalkan ibadah. Paham ya? Nah, pokoknya di antara itu. Tidak boleh menjadikan amal kita sebagai ukuran kita layak masuk surga. Tapi jangan terus meninggalkan amal. Ya tetap ibadah, ya tetap ngaji meskipun hujan-hujan. Ya sambil nulis. Ya. Nah, Salam Nabi Muhammad. Paham ya? Poinnya ketangkap ya. Nah, ini mampu-mampu akidah pembahasan seperti ini. Wa'lam lan ngerti sira ana usne kelakuan iku jatuh dan temu fi badin saya dalam kitab dalam sebagiannya itulah dan ikilah kitab digiri khutbatin dalam liyane khutbah dalam kitab potas miadu ngarani kitab tarutan dalam siji ambalan bitakribi kelawan aran takrib wa tarutan dalam ambalan kamane bigoyatul ikhtisar kelawan goyatul ikhtisar walidhalika mengkron are mengkon-mengkono yujadu sama itu ngarani ingsun ing hada bismene kelawan aran loro agmati salah jenis ismen iku patul qori bil mujibi bisyari al-fatih takrib wasyani ku al-qolul mukhtar bisyari goyatul ikhtisar. Jadi kitab yang kita pelajari itu aslinya kitab takrib, punya dua nama, takrib dan goyatul ikhtisar. Takrib dan goyatul ikhtisar.
Nah, karena punya dua nama, ulama yang menjelaskan kitab takrib memberi nama kitabnya dengan dua nama. Fathul Qorib Fathul Qorib Mujib fi Syarhi Al-Fadil Takrib, dan juga dengan nama Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhi Ghoyatil Ikhtisar. Murad penjelasan teks yang saya baca tadi seperti itu. Paham ya? Takrib punya dua nama, syarahnya juga punya dua nama. Pun. Wala dawa sedun asyaihu sya'al imamu kang dadi imam Abu Thayyib rupane Syekh Abu Thayyib wa istahiru lan masyhur sapa Syekh Abu Thayyib aidun halim-halim bi Abi Syuja Syekh bin Milawatin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Nah, ini pengarangnya. Pengarang kitab takrib namanya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Saka muga-muga nyirami sapa Allah Gusti Allah sarohu ing pesareane Syekh Abi Syuja sobi barahmati kelawan sok-sokane kawelasan waridwan lan ridho wa askanahu lan muga-muga manggonake sapa Allah ing Syekh Abi Syuja ala faradisil jinani ing luweh luhur-luhure pira-pira swarga pira-pira swargane Firdaus. Amin Allahumma. Ini beliau mendoakan mu'alif pengarang kitab takrib. Nah, kitab takrib yang dikarang oleh Syekh Abi Syuja itu ada kisah menarik. Syekh Abi Syuja itu saya bacakan keterangannya. Nah, Syekh Abi Syuja itu wa'asya mi'atan wa sittina sanatan. Usia beliau Syekh Abi Syuja itu sampai 160 tahun. Usianya Syekh Abi Syuja itu 160 tahun. Halo? Nah, beliau itu yang ngarang kitab ini takrib. Dulu itu usianya itu sampai 160 tahun. Dan itu yang menjadi hebat adalah walam yaqtallahu udwun minal a'dha. Beliau enggak pernah ada kerusakan dalam anggota fisik beliau. Ya ibaratnya enggak pernah loro lah, enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit. Akhirnya ada yang tanya, fasu'ilah an sababidalika. Kok bisa panjenengan usianya sampai 160 tahun tapi tubuhnya itu masih oke-oke saja. Enggak lumpuh, enggak apa. Pendengarannya ya masih tajam. Nah, akhirnya beliau menjawab. Pengen ngerti jawabannya betul? Saya tahu jawabannya enggak? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata rahasianya sederhana. Faqala khafidnaha fis sogri fahafidhahallah fil kibri. Kuncinya adalah saya itu menjaga tubuh saya ketika masih kecil dari maksiat. Maka Allah Ta'ala menjaga tubuh ini ketika sudah tua renta. Jadi kuncinya adalah meninggalkan Nah, kita datang ke sini nih ngaji ini termasuk bagian dari upaya kita meninggalkan maksiat. Coba bayangkan kalau di rumah lagi rebahan, scroll-scroll TikTok, taunya muncul video-video yang kayak derajin itu ya. Akhirnya ditonton. Itu kan nonton video-video yang membuka aurat. Nah itu kan mestinya tidak boleh kan. Tanpa kita sadari. Nah itu maksiat tidak kira-kira. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pundi niki wau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang welas asih dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahim tur kang welas asih dalam akhirat. Loko. Nah, ini mulai masuk dalam kitab takribnya. Alhamdulillah kabehane puji kulilahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Wassallalan muga paring rahmatan din sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammad rupane kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi. Nabi itu apa? Ada rasul, ada nabi, ada wali, terus ada apa lagi? Kalau nabi itu berarti insanun uhiya ilaihi bisyar'in ya'malu bihi. Orang yang diberi wahyu syariat untuk diamalkan. Wa ilam yu'mar bitablighi, meskipun tidak diperintah untuk disampaikan kepada umat. Itu namanya nabi. Fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun aidan. Kalau
diberi wahyu dan harus disampaikan, maka namanya Rasul. Dan Nabi Muhammad. Dan Nabi dan Rasul terakhir itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti ada orang ngaku-ngaku menjadi Nabi, kemarin sempat viral ya media sosial, tahu kan videonya? Ngertas betul? Yang ngaku Nabi tanggal 25 Desember akan terjadi apa? Kiamat ya. Kiamat apa banjir? Banjir ya. Bilangnya banjir. Banjir. Dia bikin kapal. Taunya H-1 dia ngobrol dengan Tuhan. Katanya ya, ngobrol dengan Tuhan, minta diundur. Terus dia datang ke situ bawa mobil baru. Nah, itu ngawur betul. Tidak mungkin. Lah, bagaimana dengan Nabi Khidir? Itu kan masih ada sampai zaman sekarang. Nabi Isa nanti kan diturunkan lagi. Iya, tapi yang jelas Nabi terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad. Oh. Walilan muga tetep ngatasi keluargane Kanjeng Nabi atau hirina pira-pira kang padha suci wa sahabatilan para sahabate Kanjeng Nabi. Ajmaina ya sekabehane kala dawuh sapa al-qadhi wong kang dadi juru hukum rupane Abu Syuja Abu Syuja rupane Ahmad bin Husain Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asyani kang bangsa tanah usbuan rahimahu muga-muga melasi ing Syekh Abi Syuja sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ini sudah mulai daunnya beliau. Jadi sebenarnya Syekh Abi Syuja itu tidak keinginan sendiri untuk ngarang kitab ini. Tapi beliau itu diminta oleh sebagian temannya. Salane nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdika sebagiane pira-pira kanca ingsun. Afidahu muga-muga ngreksa ing asdika sapa Allah taala Gusti Allah taala an akmala ing yen to gawe sapa ingsun mukhtasaran ing kitab kang den ringkes fil fiqh ing dalam ilmu fikih. Jadi dia diminta oleh sebagian temannya supaya mengarang kitab yang ringkas di dalam ilmu fikih. Nah, fikih itu apa? Ada fikih, ada tasawuf, ada tauhid, ada toreko, ada mantek, balaghah, nausaraf dan lain sebagainya. Fikih itu adalah cara bahasa lugotan al-fahmu. Orang paham namanya fikih. Cara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asyariah al-amali al-muqtasab min adillati at-tafsiliyah. Hukum-hukum pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, yang diambil dari dalil-dalil yang secara perinci, ya diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya orang tahu sholat hukumnya wajib, kira-kira harus tahu dari Quran hadis apa cukup dari sejak lahir, sejak kecil kita sudah diajari, sejak kecil ya, sejak kecil kan kita sudah diberi pemahaman bahwa sholat hukumnya wajib. Itu berarti bukan fikih. Karena fikih itu untuk kasus-kasus yang rumit. Kalau kita tahu sholat hukumnya wajib, puasa hukumnya wajib, gitu. Itu bukan fikih sebenarnya. Nah, karena dia tidak masuk di dalam al-muqtasab min adillah dia at-tafsiliyah. Itu ya sederhana. Jadi sesuatu yang kita sejak kecil itu sudah tahu, nggak usah tahu dalil-dalilnya itu sudah ngerti, sudah sadar. Paham ya? Nah, jadi fikih itu sebenarnya yang kasus-kasus yang rumit itu nanti baru disebut fikih. Kayak misalkan ketika ada orang menyentuh wanita itu batal tidak wudunya. Oh ternyata menurut fikih yang kita pelajari batal. Oh menurut fikih madzhab lain tidak batal jika tidak syahwat. Nah itu baru nanti masuk disebut dengan fikih. Fil fikih yang dalam ilmu fikih alam madhabil imami ing atase madhabe imam Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala rahmati Gusti Allah taala halim ulur sapa Allah iku alim muga tetep ing atase Imam Syafi'i. Waridwanu lan ridhone Gusti Allah. Bi goyatul ikhtisari dalam katoke ringkes wan yatul ijaz lan tegese katoke ringkes. Beliau bahas ilmu fikih ini ikut madhab Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i.
Ada cerita menarik. Imam Syafi'i itu saking beliau ngalimnya, saking alimnya Imam Syafi'i. Ada yang menceritakan beliau meninggal itu gara-gara didoakan. Ada orang mendoakan Imam Syafi'i supaya meninggal. Sampai kalau jenengan baca dalam kitab Tadkiratul Auliya itu dikatakan lawuzina aklu Syafi'i binis fil khalqi la rajaha akluhu. Andai akalnya, EQ-nya Imam Syafi'i ditimbang dengan separuh makhluk, itu akan lebih unggul akalnya Imam Syafi'i. Itu dalam memuji Imam Syafi'i sampai segitunya. Dan beliau mampu menghafalkan kitab seberat onta. Kitab segini, itu kan ya belum seberat onta kan. Ini aja kita menghafalkan kesulitan. Ini Imam Syafi'i itu menghafalkan kitab seberat onta. Ya 100 kali ini mungkin. Ya kan, 100 kali ini kira-kira 1 ekor onta enggak? Saking cerdasnya. Loh, bahkan beliau ketika menghafalkan kitab, itu yang satu harus ditutup. Kalau enggak itu jadi enggak teratur. Yang satu harus ditutup. Itu Imam Syafi'i. Nah, beliau itu sampai didoakan supaya meninggal. Ada cerita itu dalam kitab Bajuri itu disebutkan kola. Habis baterainya. Ini memang habis atau sudah selesai ngajinya? Supaya jenengan didengarkan mawon gitu. Pokok paham gak paham kita pelajari, ini kan cerita-cerita. Kalau fikihnya belum masuk nanti fikihnya saya jelaskan pelan-pelan. Gimana Gus? Lanjut ya. Ada cerita dalam Al-Bajuri itu disebutkan qala Ibnu Abdul Hakam samitu asyab yad'u ala Syafi'i bil mauti. Kata Ibnu Abdul Hakam, saya pernah mendengar Asyhab, nama orang ya. Asyhab itu pernah berdoa supaya Imam Syafi'i itu meninggal. Fakana yakul Allahumma amit asy-Syafi'iyah wa ila daba ilmu Malik. Kata Asyhab, ya Allah, sedokanlah atau matikanlah Imam Syafi'i. Kalau tidak begitu ilmunya Imam Malik akan hilang. Ilmunya Imam Malik akan hilang. Itu karena memang waktu itu Imam Malik sudah meninggal, sudah wafat, sedangkan Imam Syafi'i itu sering membantah argumen-argumen dari fikih Malikiyah, fikih madzhab Maliki. Sedangkan ulama-ulama di fikih madzhab Maliki itu enggak ada yang selevel Imam Syafi'i, makanya didoakan seperti itu. Jadi kalang alim akhirnya doakan si alim. Didoakan biar meninggal. Itu ada cerita seperti itu. Padahal tuh dari kali Syafi'i fakol. Akhirnya orang yang bercerita ini Syah Ibnu Abdul Hakam menceritakan kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, engkau didoakan meninggal oleh Asyhab. Akhirnya Imam Syafi'i bikin syair. Tamanna unasun an amuta wa in amut fatilka sabrilun lastu fiha bi auhati fakullil ladhi yabagi khilafal ladhi ma'ada tahayya li ukhra mislaha wa ka'an qoti. Tamanna unasun an amuta. Orang-orang itu berharap supaya saya meninggal. Kata Imam Syafi'i gitu. Tamanna unasun an amuta. Orang-orang berharap supaya saya meninggal. Padahal fatil kasabilun lastufiya biauhadi. Semua orang juga akan meninggal. Bukan hanya saya. Fakulil ladzi yabki khilafal ladzi madha. Katakan kepada orang itu, orang yang sudah mendoakan supaya saya meninggal itu, kata Imam Syafi'i, ngapain kamu berdoa seperti itu? Kematian kan sudah takdirkan. Maka tahayya li ukhra mislaha waka'an qadi. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Jadi saking alimnya Imam Syafi'i itu sampai segitunya didoakan supaya meninggal.
Allahumma amit asy-Syafi'iyah. Ya Allah, sedokanlah Imam Syafi'i. Kalau enggak gitu, wah bahaya. Kenapa ilmu Malik? Ilmunya Imam Malik akan habis, akan hilang. Ini dalam Al-Bajuri. Cerita ini dalam kitab Al-Bajuri. Oh, jelas ya? Jadi kira-kira jenengan masih berani jadi orang alim enggak? Ya enggak apa-apa, tidak akan enggak apa-apa. Akhirnya karomah Imam Syafi'i keluar. Fatuwfiya ba'da Syafi'i bisamaniyata asyara yauman. Akhirnya orang yang mendoakan itu Asyhab meninggal pasca Imam Syafi'i meninggal selisih 18 hari. Jadi Asyhab ini ya ulama juga. Jadi ulama yang mendoakan ulama supaya meninggal. Cuma bukan karena dengki ya. Sekali lagi bukan karena benci, tapi karena demi menyelamatkan ilmu dari fikih Maliki. Fikihnya Imam Malik. Bahkan andalika karomatan lil imam. Nah, artinya meninggalnya Asyhab 18 hari setelah beliau wafat itu contoh dari karomanya Imam Syafi'i. Keramatnya Imam Syafi'i. Salat Nabi Muhammad. Nah, beliau Syafi'i Syuja itu ngarang kitab ini itu berarti fikih di dalam madzhab Syafi'i. Dibuat seringkas-ringkasnya supaya apa? Yakrubu gampang alal muta'alim yang atas wong kang dibina apa darsuhu melajari kitab wa sulan gampang alal mubtadi yang atas wong kang ngamiti belajar apa hifdzu ngapalaken kitab. Supaya mudah dipelajari dan mudah dihafal. Karena nanti kalau jenengan pengen mengulang-ulang penjelasannya, nanti ditonton saja di YouTube. Kalau mau menghafalkan teks-teksnya, dia tinggal beli kitabnya, dibuat wiridan. Sebenarnya menghafalkan kitab itu gampang, dia tinggal dibuat wiridan. Kayak jenengan baca Quran 1 hari 1 juz, misalkan gitu, itu cepat khatam nanti, cepat hafal. Wa uksira lan yen ngakeh-akeh sapa ingsun di dalam kitab minataksi mati saking beberapa panduman wa hasil kisolan langgri beberapa karti wajib tuh mengko nyembadani sapa ingsun ing asdika fa'atul asdika ila dalika mari mengkono-mengkono kitab Raudipan hale kang nyebrel isafi maring ganjaran raudipan hale kang demen ila Allah taala maring Gusti Allah taala fitaufiki ing dalem maring pitulung lisawabi maring perkara kang bener. Inna ustune Gusti Allah alam ing atase perkara ya syau kang ngersake sapa Allah iku qadirun kang kuwasa. Nah, beliau dalam mengarang kitab ini diminta untuk memperbanyak pembahasan dalam arti cabangan-cabangannya, model klasifikasinya, tabelnya yang sederhana tapi luas. Jadi ibaratnya kalau pohon itu ibaratnya tidak terlalu tinggi tapi rantingnya banyak. Nah, terus beliau mengiyakan permintaan temannya tadi, sebagian temannya untuk ngarang kitab ini dan memohon taufik pertolongan kepada Allah Subhanahu dan Allah itu zat yang alama yasha qadirun, mampu atau berkuasa atas segala-gala wa bi ibadi lan kelawan pira-pira kaulane Gusti Allah iku latifun kang lembut khabirun kang waspada. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti zat yang latifun khabir, zat yang lembut dan zat yang waspada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita butuh harot. Ini kita dilanjut apa sampun? Sampun riyen nggih. Ini sudah masuk fikih. Kalau di fikih nanti kita harus fokus pelan-pelan. Kalau tadi itu ya pokok itu mukadimah. Mukadimah berikut sedikit cerita-cerita. Sebenarnya orang mempelajari fikih itu ada beberapa tingkatan. Ini perlu jangan perhatikan. Ada beberapa tingkatan dalam memahami fikih. Satu adalah al-mubtadi wa man lam yaqdir ala taswiril mas'alah. Yang belum bisa menggambarkan kita bahasa apa toh? Belum paham. Itu namanya mubtadi. Orang yang baru mengawali mempelajari ilmu fikih. Yang kedua, tingkatan agak naik sedikit adalah mutawasid. Wa man qadara ala taswiril mas'alati walam yaqdir ala iqamati dalil 'alaiha. Sudah tahu, oh ini kita sedang bahas sholat, oh ini kita sedang bahas zakat, puasa, haji, korban, akikah, zakat.
iktikaf. Tapi belum tahu dalilnya. Itu namanya mutawasid. Orang yang tingkatan tengah-tengah. Pokok bisa menggambarkan, oh kita bahas ini. Oh wudu kalau tidak menggunakan air yang mutlak, menggunakan bensin, ternyata tidak sah. Apalagi etanol. Tingkatan ketiga adalah muntahi man qadara ala taswiril masalah wa alaikumati dalil alaiha wa alaikumati dalil alaiha. Tingkatan ketiga. Orang yang sudah bisa menggambarkan, oh ini kita bahas sholat. Dalilnya sholat apa? Aqimus sholat wa atuz zakah. Inna sholata kanat ala mu'mina kita pemauputa. Dalilnya puasa apa? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Sudah tahu dalil-dalilnya, maka ini disebut muntahi. Orang yang sudah level tinggi. Nah, itu seperti itu. Itu tingkatan orang memahami ilmu Nah, ada beberapa tingkatan itu. Okay. Nah, kemudian kalau diteruskan, ada pada tingkatan yang paling tinggi itu sampai mujtahid mutlak, bisa menggali hukum langsung dari Quran hadis. Nah, ini yang ramai di media sosial. Banyak orang yang mengatakan langsung kembali ke Al-Quran hadis. Benar enggak ungkapan seperti ini? Kira-kira benar enggak? Jadi sudah usah kitab-kitaban. Langsung kembali ke Quran hadis. Benar enggak kira-kira? Ya tergantung orangnya. Sebenarnya benar kita harus kembali ke Quran hadis. Tapi jangan Quran hadis yang terjemah itu. Jangan yang cara kita kembali ke Al-Quran hadis ya dengan kitab salaf. Kitab-kitab seperti ini. Justru kita ngaji kitab kuning. Itu cara kita kembali ke Quran hadis. Karena yang bisa memahami secara utuh beliau-beliau para ulama-ulama. Nah kita itu kalau langsung ke Quran hadis. Mondok ngajinya aja berapa tahun. Beliau-beliau itu orang yang mewakafkan dirinya sepenuhnya untuk ilmu. Orang zaman sekarang tidak pernah mondok, tidak pernah ngaji, paginya pencak silat, ya toh, malamnya rame bahas hukum. Itu ngawur betul. Ada kan di media sosial? Jangan melihat betul. Pernah lihat enggak? Pencak silat, aktor pencak silat, dan saya tidak tahu pencak silatnya itu memang benar-benar ahli apa enggak. Karena saya dulu juga dari pencak silat juga kan. Jadi umpama sparring kan ya. Tapi saya nggak fokus di pencak. Saya fokusnya memang di ngaji. Nggak lulus saya pencak silat. Ada di luar sana. Dari background pencak silat, tiba-tiba mengomentari para ulama, mengkritik, menyalahkan para ulama. Terus dia mengatakan saya ini kepanjangan tangan dari para ulama. Apa bahasanya apa? Wakilnya para ulama. Ulama itu tidak mungkin mewakilkan pembahasan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Nggak pernah ngaji, disuruh ceramah sebagai wakilnya itu tidak mungkin. Jadi kita mempelajari kitab kuning, kitab salaf, bagian dari cara kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Paham ya? Jadi kalau jenengan ditanya orang, ya memang kita harus kembali ke Al-Quran hadis, tapi jangan yang terjemah, ngaji takrib dong. Karena Syekh Abi Syuja lebih alim dari jenengan, lebih alim dari orang-orang zaman sekarang. Jadi caranya seperti itu. Dan itu memang sudah jadi pembahasan sejak dulu. Dulu itu ada ulama besar namanya Imam Suyuti. Namanya Imam Suyuti. Imam Suyuti itu pernah mengaku menjadi mujtahid mutlak pada level bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Wadda'a al-Jalal Asyuti baqa'au ila akhiri zaman. Bukan beliau mengaku sebagai mujtahid mutlak, mampu menggali hukum dari Quran hadis, bukan ya. Imam Suyuti itu pernah mengatakan sampai akhir zaman itu tetap akan ada orang yang mampu menggali hukum langsung dari Al-Quran kata Imam Suyuti begitu. Nah, itu beliau pakai dalil wastadalla biqouli sallallahu alaihi wasallam yab'asul ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadil umat amra diniyah. Tiap 100 tahun akan ada ulama yang levelnya itu bisa menggali hukum dari Quran hadis. Tapi kata para ulama,
wa muni'a al-istidlal. Tidak bisa. Bi anal murad biman yujaddidu amraddin man yuqarriru syara'i wal ahkam lal mustahid mutlak. Tidak bisa. Dalil ini bukan seperti itu. Dalil yang asulullah itu adalah orang yang mentakrir syariat, menetapkan syariat dan hukum-hukum. Jadi mengukuhkan, bukan menggali hukum langsung dari Quran hadis. Intinya, sederhananya, halo, mungkin jenengan bingung. Wah, ki Pak Ghazali ki, yang Ghazali ki cerita apa toh? Intinya adalah sudah tidak ada di zaman sekarang ini, sudah tidak ada orang yang bisa menggali hukum langsung dari Al-Quran, hadis. Caranya apa? Ya harus kembali ke kitab salaf. Kalau ada orang ngomong kita harus kembali ke Quran hadis, diiyakan saja, dibenarkan saja, ya benar. Tapi caranya dengan lewat kitab salaf. Kok bisa nggak mampu langsung dari Quran hadis? Ya karena butuh alat ilmu yang banyak. Nggak cukup pakai terjemah, harus menguasai nahwu sorof, mantek, balaghah, harus menguasai usul fikih, harus menguasai berbagai disiplin keilmuan. Nah itu seperti itu, paham ya? Jadi dan itu tidak mungkin bisa, harus menguasai ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis. Orang zaman sekarang itu tidak mungkin bisa, tidak mungkin. Sudah saya pastikan tidak mungkin, tidak ragu-ragu dalam menjelaskan ini. Maka sekali lagi jangan pernah nanti kalau jenengan sudah dewasa, sudah di masyarakat, sudah usia 30-40, jangan seperti yang orang-orang yang seperti itu. Sinaunya otodidak, dibimbing oleh ustadz sebelah, ya toh? Langsung buat kajian diskusi, tantang ustadz-ustadz, tantang para orang-orang alim. Nah itu, lah kita sebagai orang-orang yang benar-benar tahu ngaji, tidak mungkin meladeni orang seperti itu. Kenapa? Karena wa'arid anil jahilin, supaya perintah Quran itu supaya berpaling dari orang-orang bodoh. Dia orang bodoh ngejak diskusi, ya nggak usah diladeni, suruh ngaji, levelnya suruh ngaji, bukan diladeni debat. Paham ya? Akhirnya kemarin ada diskusi itu yang rame, ya saya yang tidak nonton, tidak mengamati, karena wis perintah Quran jelas wa'arid anil jahilin, supaya berpaling dari orang-orang bodoh. Semoga kita semua diselamatkan Allah Ta'ala, diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, tetap konsisten, sibuk dengan ilmu, diberi kelancaran dan keberkahan. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Jadi memang orang ngaji itu model-model warna-warni. Ya itu memang menunjukkan keindahan, kayak pelangi. Bisa indah ya karena berwarna-warni. Warna-warninya orang ngaji itu ya seperti itu. Ada yang menyimak dari awal, ada yang begitu berdoa langsung datang, itu ya ada. Ya ada. Langsung makan ya ada. Alhamdulillah. Ya betul ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad.